Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini saya akan berbagi tutorial di Siakad mengenai input nilai. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya berbagi informasi, berbagi tutorial ini adanya di video ini ya, agar mudah dipahami dan mudah diulang-ulang. Nggak selalu tanyakan lagi sama saya ya, mohon maaf. Jadi saya akan bikinkan video ini, mudah-mudahan bisa dipahami cara penyampaian saya. Baik, kita buka siakannya ya. Saya sudah buka siakannya. Salah satu dosen, Bapak Ibu silahkan buka siakannya. Kemudian setelah dibuka siakannya, Bapak Ibu silahkan dicek dulu pengumuman-pengumuman dari kami ya. Barangkali belum ada yang kebuka, silahkan dibuka, dan materi terakhir juga yang masih hangat ya, materi kuliah umum Pak Dede, silahkan diunduh. Di sini tinggal diklik aja, nanti bisa diunduh. Oke, setelah dibuka di siakannya, silahkan pilih menu akademik ya, menu akademik di sini. Kemudian pilih aktivitas kuliah, nilai kuliah. Nah, setelah muncul nilai kuliah di sini ada dua opsi ya, Pertama ada nilai edit nilai otomatis, kemudian ada edit nilai manual. Kalau saya wajibkan itu adanya ngeditnya di nilai otomatis ya. Kalau manual itu hanya dua komponen ya, kita buka cobaan manual. Nah, kalau hanya manual itu hanya ada nilai akhir sama bobot. Nah, saya tidak sarankan karena pasti Bapak Ibu untuk nilai pasti ada beberapa komponen kan, maka wajib diedit nilai otomatis. Nah, ketika dibuka edit nilai otomatis, silahkan pilih edit nilai. Ya, edit nilai sebelah kanan ujung ini ya. Klik aja, kalau mau diklik langsung tidak apa-apa, kalau mau diklik kanan juga nggak apa-apa, di tab new tab ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kalau udah diklik seperti ini munculnya. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan mau langsung diinput di Siakad, silahkan ya. Silahkan diinput. Ini nilai UTS-nya udah masuk. Kalau ada beberapa nilai yang tidak masuk, itu berarti mahasiswanya tidak ada atau tidak ikut UTS ya. Kalaupun ikut UTS dan Bapak Ibu mau mengajukan susulan gitu kan, silahkan inputkan, tapi terlebih dahulu mohon izin dibukakan kuncinya oleh operator ya. Bapak Ibu silahkan kalau mau langsung input di siakannya, kita langsung uji coba ya, biar langsung bisa dipahami. Contoh kuisnya dia dapat 80, kemudian tugasnya dia dapat 75, kemudian hadirnya dia dapat 90 gitu kan, kemudian UAS-nya dia dapat 90 juga. Nah, setelah itu kalau mau nginput semua nilai di Siakad, Bapak Ibu tinggal langsung aja diisi di sini ya. Kalau saya mau ngasih koma itu Bapak Ibu pilihnya simbol titik ya, bukan simbol koma. Contoh 75 titik 50 contoh ya. Kemudian tugasnya juga dapat 85 titik 60 contoh ini. Terus hadirnya dia dapat 85 titik 70 contoh ya. Kemudian UAS-nya dia dapat 85 juga titik 90 contoh ya. Ini contoh kalau pakai desimal ya, bilangan desimal. Tapi di simbolnya jangan simbol koma, tetapi simbol titik ya. Nah, setelah beres semuanya, ceritanya setelah beres semuanya nih, Bapak Ibu cukup simpan dan masih bisa diubah ya nilainya. Dikhawatirkan ada mahasiswa yang belum sempat ngumpulin tugas atau kuis atau apa ya, membutuhkan remedial atau susulan, silahkan Bapak Ibu simpan dan masih bisa diubah. Tapi kalau tidak ada, maka langsung saja dikunci ya di poin ini. Nah, silakan simpan, kemudian dia akan terupdate, data nilai berhasil diupdate ya. Nah, otomatis ini nilai simbolnya, nilai hasilnya
dia akan muncul otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak harus memikirkan berapa nih dia dapatnya, apakah harus A+, B+, atau apa ya, itu otomatis dari semua komponen ini yang sudah terisi. Kalau tidak ada yang terisi ya maka dia akan kurang nilainya begitu ya. Oke, setelah beres seperti ini udah gitu kan, tinggal kalau mau dikunci tinggal dikunci, kalau kerjakan lagi yang lain gitu kan, tinggalkan pilih yang lain. Tapi saya kebanyakan nih kalau nyimpen di Siakad dikhawatirkan nggak punya nilai base database-nya ya, manualnya gitu. Nah Bapak Ibu kalau mau pakai Excel atau di sini lebih ke CSV ya, Bapak Ibu silahkan download CSV-nya dulu. Klik yang ini, yang contoh file CSV ya, klik aja. Nah nanti dia minta disimpan di mana gitu kan, minta simpan di mana. Ini kan pengantar teknologi industri teknologi ya, pengantar mata kuliah, pengantar teknik industri, sorry. Kita pilih contohnya, kemudian kita kasih nama pengantar teknik industri. Oke, ini nilai pengantar teknik industri ada di dokumen, tinggal di save saja ya. Save, nah udah di save, dia akan terunduh. Kemudian kita buka nih sini ya, bisa dibuka di sini atau bisa kita buka lagi di tadi dokumen ya. Nah berantakan lagi kita ya di kalau dokumen, kalau tidak muncul tadi di di sini, maka buka di dokumen. Kemudian ini kalau berantakan biasa ya, pilih grup tipe. Nah di sini ada di CSV. Nah pengantar teknik industri ya, pengantar teknik industri, kita klik aja 2 kali. Oke. Nah biasanya dia akan muncul seperti ini, akan muncul satu kolom. Bapak Ibu nggak bisa langsung edit di sini karena posisinya dalam satu kolom. Gimana caranya untuk dirubah satu kolom? Nah ini diformat dulu ya, diblok dulu yang blok kolom A-nya, kemudian kita pilih data di sini, kemudian text to column. Text to column pilih, kemudian next ya. Ini posisinya di limited ya, di checklist yang paling atas. Kemudian next, kemudian nah di sini pilih koma ya, karena kelihatan di sini koma nih, centang. Kalau Bapak Ibu di sini nggak ada koma, centang koma ya, gitu kan. Oke, tab koma, kemudian next, kemudian langsung finish aja, finish. Nah otomatis ya, kita rapikan blok di sini, klik di sini 2 kali nih, gambar seperti ini, klik 2 kali. Nah otomatis kan. Nah karena tadi posisinya udah terisi yang ini kan, ini akan masuk karena udah terisi, ini akan masuk ketika di download di contoh file CSV ya. Kemudian kita karena ini yang UTS udah ya, udah diisi waktu itu, kita tambahin lagi lah, contoh ini dapat 60, kemudian tugasnya dia dapat 60 juga gitu kan, hadirnya dia dapat 100 apa, kemudian UASnya dia dapat 85 contoh. Nah di sini juga ketika Bapak Ibu mau menambahkan koma ya, jangan diisi simbol koma, contoh ya 85,5. Nah itu nggak akan masuk ke sistem, dia harus pakai titik ya, 8,85.5 gitu kan, karena di sini diinstruksikan gunakan titik atau koma. Nah ternyata koma nggak berlaku ya untuk angka desimal. Jadi Bapak Ibu di sini diharapkan ya wajib isinya bukan koma tapi titik 5 gitu kan. Contoh lagi 75.80. Contoh lagi hadirnya dia 95.07 contoh ya. Nah karena UASnya nggak ada, lewat ya, contoh aja. Nah dan UTS-nya nggak ada, lewat aja. Kemudian UASnya dia dapat 95. Oke, enter. Nah ini hanya untuk contoh saja ya Bu, mau dirapiin juga nggak apa-apa, mau tidak dirapiin juga nggak apa-apa ya. Yang penting format ini jangan sampai berubah ya, format ini jangan sampai berubah. Ini posisinya ada di sebelah sini, kuis tugas juga di sebelah sini, jangan dirubah-rubah, hadir di sebelah sini, pokoknya posisi ini jangan sampai berubah, harus sesuai dengan sistem yang ada di sini. Oke, setelah beres silahkan Bapak Ibu di save saja, save, kemudian dia akan minta yes ya, karena kan ini CSV jadi dia akan minta tetap keep asing the formatnya harus tetap yes gitu.
Oke, udah ya, boleh di close atau ditinggalkan juga nggak apa-apa ya. Kita balik lagi ke eh, sini, ke si akad. Oke, ketika masuk ke si akad, kita masih di sini posisinya ya, karena tidak mau nginput di si akad ya, takutnya pusing atau apalah gitu kan. Bapak Ibu bisa pakai Excel ya, formatnya format CSV. Kemudian setelah itu pilih ya, pilih filenya disimpan di mana. Tadi kan disimpan di dokumen, nggak salah ya, dokumen disimpan di dokumen. Sorry. Nah, nilai pengantar teknik industri ini ya yang dipilih ya. Oke, open. Nah, di sini nih harus diperhatikan. Delimiternya itu delimiternya ini ada yang pakai koma, tergantung laptopnya ya. Kalau pakai koma tidak bisa. Contoh nih pakai koma nih, impor. Kalau dia tidak bisa, kita contoh yang salah ya, biasanya yang salah dulu nih. Data tidak diupdate ya, data nilai tidak dapat. Karena apa? Salah dia inputnya, karena di sininya koma ya. Berarti saya harus pakai titik koma. Nah, contoh lagi, kita ya kan tadi salah ya, pengantar teknik industri. Oke, open. Nah, pakai titik koma. Kalau biasanya pakai koma juga bisa, itu berarti laptopnya bagus lah atau apalah. Maksudnya ini beberapa versi Windows mungkin ya, jadi harus sesuai, dia harus ada yang pakai titik koma atau pakai koma aja. Nah, kalau saya kan nggak bisa pakai koma nih, biasanya pakai titik koma, tinggal diimpor. Ya, diimpor. Nanti di sini data nilai berhasil diupdate. Kita cek ya. Nah, ini berhasil diupdate gitu. Jadi tadi kan kita ngisi cuma 4 orang ya, hanya untuk contoh saja. Di sini nilai akhirnya, nilai simbol hitungnya akan muncul otomatis. Nilai akhirnya juga akan muncul, dia dapat berapa gitu kan, terus bobot hitungnya juga akan muncul gitu. Nah, kalau sudah beres, ini cukup biarkan saja, ini sudah masuk ke data ya. Atau sudah tidak ingin lagi dirubah-rubah lagi, tinggal dikunci saja di sini. Klik gitu kan, kunci. Selesai, kunci nilai gitu kan. Nah, ini udah dikunci nilainya, jadi udah terlapor ke operator bahwa ini nilai udah fix gitu kan. Nah, kemudian kalau mau dirubah cukup disimpan di sini aja ya, nanti ke operator berarti dia masih bisa dirubah. Centang dulu, simpan gitu kan, simpan. Nah, tidak ada diupdate karena tadi udah dikunci ya, tapi nggak apa-apa. Artinya begini, disimpan dan masih bisa diubah, berarti nilainya masih bisa diubah gitu kan. Kalau dikunci berarti nilainya nanti kalau udah dikunci nilai ini tidak bisa diubah lagi gitu ya. Nah, kalau sudah beres berarti pekerjaannya sudah beres dan sudah terlaporkan kepada sistem operator gitu kan. Nah, begitu untuk video hari ini mengenai input nilai ya, input nilai edit otomatis. Silahkan Bapak Ibu kalau masih belum paham putar lagi videonya. Kalau masih belum paham juga silahkan bertanya ke saya. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat ya. Ini di sistem akademik Unisal, Universitas Ali Al-Aitam ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siapapun yang nonton video ini, karena di sini ada sistem informasi akademiknya dari Suteki ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.